Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Kamar dari SMK Negeri 2 Pati, izin melaksanakan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan materi dampak sosial informatika pada bidang pendidikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini terlihat sangat rapi siswa-siswi SMK Negeri 2 Pati ya. Selanjutnya, apakah hari ini sehat semua? Sudah sarapan? Oke. Untuk selanjutnya akan Bapak absen untuk pembelajaran hari ini. Adam Bagus Setiawan, Adi Saputro, Agib Muhammad Fadla, Aulia Destia, Bagas Adi Kurniawan, Bagus Karel Meliano, Dias, Fadil, Ferino Firman, Gita, Ilham, Irham, Mas Fiatul Aini, Mila Bidana, Muhammad Ilham, Muhammad Najib, Muhammad Alwan Syihab, Muhammad Ilham, Muhammad Izul, Serviana, Tata, Naila Rahma, Nismiatul Hasanah, Febri. Alhamdulillah hari ini nihil. Ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Bapak akan menyiapkan materi. Untuk pembelajaran yang kemarin adalah dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi, dan pertemuan hari ini adalah dampak sosial informatika dalam bidang apa? Ya, dalam bidang pendidikan. Sebelum kita masuk ke sana, ya. Seperti biasa maka akan ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya, bagaimana agar kalian tertib di dalam kelas, mematuhi aturan di kelas. Kemudian kita sepakati sebelumnya. Yang pertama apa? Ya, seperti biasa kalian harus tepat waktu masuk dan keluar kelas. Selanjutnya, ya, dalam pembelajaran setiap hari, anak-anak harus bisa survive, ya. Survive bertanya. Selanjutnya adalah apabila tidak menyimak penjelasan guru maka ada punishment yang tahu. Selanjutnya adalah
dampak dari informatika itu, efek dari informatika itu ada beberapa. Selanjutnya adalah menurut Anda semua, apakah kelebihan atau manfaat dari pengembangan IT? Nah, ini menurut Anda semua, apakah kelebihan atau manfaat dari perkembangan IT? Dicoba untuk dijawab Mas Firman. Perkembangannya apa yang kalian yang Mas Firman rasakan saat perkembangan IT? Mempermudah apa, Mas? Komunikasi? Ya. Mempermudah komunikasi dengan menggunakan apa? Kalau Mas Firman sekarang komunikasinya? Telepon? Ya. Oh iya, jadi betul Mas Firman mengatakan bahwa perkembangan IT ini sangat berguna, bermanfaat untuk Mas Firman karena dapat menyelesaikan atau membantu Mas Firman dalam berkomunikasi menggunakan handphone, laptop, itu menggunakan aplikasi apa Mas biasanya? WhatsApp. Nah, itulah manfaat-manfaat dari perkembangan IT. Dan tidak hanya itu, nanti kita masuk dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Contoh di bidang ekonomi apa? Mas Alwan, bidang ekonomi. Iya. Oh iya. Jadi contohnya ada Bukalapak. Nah, Bukalapak ini adalah perkembangan ekonomi yang bisa Mas Alwan ini rasakan. Ini Mas Alwan mudah untuk menjual dan membeli. Selanjutnya di pembahasan kita nanti adalah manfaat di bidang pendidikan. Mbak Anis, ya di sini Mbak Anis. Contohnya apa Mbak Anis? Di bidang pendidikan yang mempermudah. Ya, menggunakan GCR atau Google Class. Nah, ini biasa digunakan Mbak Anis pada saat pembelajaran yang sudah kita laksanakan saat pandemi maupun setelah pandemi. Ya, yang kita bisa kerjakan. Oke, betul sekali. Jadi banyak sekali kelebihan maupun manfaat dari perkembangan IT ini, mulai dari dunia pendidikan, ekonomi dan sosial. Saya ulangi lagi. Menurut Anda semua, apakah kelemahan dari perkembangan IT? Mas Bagas? Luas ya contohnya. Nah, mudahnya kita itu menyebarkan berita bohong, berita palsu. Banyak ya. Kita harus bisa memfilter berita-berita yang ada. Selanjutnya adalah apalagi tadi pembobolan bank. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi ada pembobolan bank. Nah, ini cyber security kita harus lebih baik lah. Selanjutnya infografis pembelajaran untuk saat ini. Nanti kalian akan membahas atau kita semua akan membahas bagaimana dampak sosial informatika itu secara umum, ya. Jadi infografis yang kita lihatkan dampak sosial informatika secara umum. Selanjutnya secara khusus adalah di bidang pendidikan. Nah, terus sekali. Mungkin ada yang tahu nih dampak sosial informatika secara umum. Mbak Silvi, nah, dampak sosial informatika secara umum Mbak Silvi bagaimana? Dampak baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, contohnya ini apa Mbak Silvi? Ada dua tadi ya Mbak ya. Tapi kan ada yang baik juga. Itu mempermudah kita berkomunikasi. Nah, ini ada dampak informatika secara umumnya. Selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Nah, contohnya ini yang sudah kita laksanakan, ya, mempermudah kita menggunakan G-Meet, menggunakan GC, nah, itu Google Classroom dan G-Meet
untuk penjembatannya apabila kita belajar di rumah. Sebentar lagi kalian mau PKL, maka kita akan menggunakan GCR atau Google Classroom dan Google Meet untuk pembelajaran. Iya. Nah, materinya nanti seperti ini. Peserta didik mampu memahami dampak sosial informatika. Jadi kalian nanti harus bisa mampu atau memahami dampak sosial informatika pada umumnya. Nah ini bidang ekonomi apa tadi contohnya? Bukan? Tadi adanya Bukalapak, aplikasi Bukalapak. Selanjutnya adalah di bidang pendidikan, maka tadi mempermudah dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke, betul. Selanjutnya adalah bidang sosial. Di sini sosial kalian biasa menggunakan apa? Instagram ya, pasti semuanya sudah menggunakan. Jadi teman-teman sudah mengetahui, oh misalnya Mas Adam ini Instagramnya seperti apa, setiap hari dia beraktivitas seperti apa. Nah, selanjutnya Mbak Sylvie, nah aktivitasnya seperti apa. Nah, itu kalian sudah bisa mengetahui. Selanjutnya adalah peserta didik mampu memahami dampak sosial informatika pada umumnya di berbagai bidang, khususnya ini ya di bidang pendidikan. Nah, ini tadi kita akan membahas lebih dalam di bidang pendidikan. Nah, di sini mulai dari nanti kita menggunakan apa tadi e-learning yang ada di sekolah kita. Selanjutnya adalah menggunakan Google Meet ya, yang disediakan oleh Google. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan Google Classroom yang dibuat juga oleh Google. Melihat bagaimana pembelajaran kita menggunakan video. Jadi ya videonya sudah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa ada dampak positif, negatif dan pengertian. Jadi ada pengertiannya nih dari apa namanya dampak dari informatika, sampai dampak negatif. Dampak negatifnya itu apa? Dari dampak negatifnya itu tadi ada kecanduan juga tadi ternyata. Terus berita hoax, negatifnya yang positifnya tadi ada kita mudah dalam segala urusan, yaitu ada apa tadi
transaksi, internet banking, ekonomi, tadi ada Bukalapak, dan pendidikan tadi ada DC. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengakses lebih lanjut. Selanjutnya adalah untuk mengakses lebih lanjut pembelajaran kita hari ini, silakan kalian untuk membaca e-modul yang sudah Bapak siapkan di barcode di slide yang sudah disiapkan Bapak. Silakan untuk men-scan barcode dan melihat modul atau mempelajari modul yang sudah Bapak siapkan. Boleh juga mempelajari dari modul lain yang memang terpercaya. Silakan semuanya men-scan dulu. Ada yang kesulitan? Ya, ternyata kameranya di atas kan? Kamera di atas kan? Saksikan. Saya beri waktu 20 menit untuk membaca. Ada yang kesulitan? Ya, bagus semua. Ya. Ya, ternyata waktu 20 menit sudah cepat berlalu ya. Selanjutnya kita memasuki berkelompok ya. Jadi dari modul tadi sudah Bapak siapkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita ya, yang nanti akan kalian bahas dan kalian pecahkan. Silakan untuk berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita buat minggu yang lalu, yaitu langsung di belakangnya masing-masing. Bagaimana Mas Rian, ada yang perlu dibantu? Sudah bisa ya? Ya, alhamdulillah. Semuanya jelas di e-modul sudah dikerjakan. Nanti apabila masih ada kekurangan, bisa mencari di referensi literatur yang terpuji seperti itu ya. Siapa? Yang masih belum? Masih mulai.
bagaimana Mas Rian ada yang perlu dibantu? Saya. Semuanya jelas. Jadi modul sudah bisa dikerjakan. Apabila masih ada kekurangan, bisa mencari di referensi. Tidak terasa waktu begitu cepat ya. Kita sudah berkelompok tadi selama 30 menit. Selanjutnya adalah kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dari masalah-masalah yang sudah Bapak berikan di LKPD. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan berempat ke depan untuk mempresentasikan hasil yang dihasilkan. Jadi kami dari kelompok 1 akan dari G. Saya Muhammad Hafiz nomor 16. Saya Muhammad Alonsyah absen 16. Ini akan menjawab soal yang diberikan di LKPD. Nomor 1, ceritakan kembali apa yang sudah kalian baca dari modul dari Bapak. Saya lebih melakukan secara umum. Jawaban nomor 1. Satu, komunikasi dan koneksi global. Teknologi informatika telah mengubah cara kita berkomunikasi, internet dan kelompok. Pertanyaan dari KPD. Jadi akan kembali apa yang kita kalian baca dari modul dari gambar sosial informatika secara umum. Ya, tadi sudah dijelaskan secara umum tadi apa? Komunikasi dan koneksi global, pendidikan dan pembelajaran, dan pekerjaan dan lapangan kerja. Ya, ada koneksi global, lapangan kerja muda seperti itu ya. Adakah yang mau bertanya? Ya, sementara belum. Kalau silakan kembali ke Mas Budi. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Gita Puspita. Saya Tiara dari Aceh 22. Saya bangga sekali akses bebas. Saya Muhammad Yusuf Fahmi. Di sini kami akan menjawab beberapa soal tentang materi yang sudah diberikan. Yang pertama, berikanlah contoh implementasi dampak positif informatika dalam bidang pendidikan. 1. Meningkatkan akses informasi. Teknologi informasi dapat membantu siswa untuk mengakses informasi yang 3. Meningkatkan motivasi belajar. Teknologi informasi dapat membantu siswa untuk lebih bermotivasi belajar. Hal ini karena teknologi informasi dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih mandiri dan dapat belajar sesuai dengan minat mereka. 4. Meningkatkan keterampilan abad 21. Teknologi informasi dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Hal ini karena teknologi informasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam proyek-proyek kelompok dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Nomor 2, berikanlah contoh pemanfaatan informatika dalam bidang pendidikan. 1. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau computer based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis simulasi. Pembelajaran berbasis simulasi adalah metode pembelajaran yang dapat menggunakan simulasi
simulasi untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Simulasi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih realistis dan menarik bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman seperti ini bertanya? Ya, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Angkat tangan dulu. Ya. Ini dulu mas. Kelas virtual itu berarti Oke, untuk kelas virtual itu seperti BCR mas atau ini buat pembelajaran secara virtual. Gitu. Ya. Jadi kelas virtual itu adalah kelas di dalam situs ya, sebuah situs online. Jadi contohnya UCR ya, itu ya mas. Itu. Ada yang tanya lagi? Silakan mbak. Apa yang dengan learning? Learning adalah singkatan dari electronic learning yang dimaksud pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan internet. Nah, jadi pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan internet adalah ya. Aplaus untuk kelompok dua. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kelompok 5, saya disediakan pasangan dari absen 20. Ternyata sekian dalam berdurasikan dari absen 20. Saya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan di LKPD. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian belajar dari modul dari dampak sosial informatika secara umum. 1. Komunikasi dan koneksi global. Teknologi informasi telah memudahkan kita berkomunikasi. Internet dan forum media sosial memungkinkan orang untuk berhubungan dan berinteraksi dengan mudah di seluruh dunia. Dan dampak informatika di bidang sosial. Informatika juga telah berdampak pada bidang sosial. Teknologi informatika telah membantu meningkatkan komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, teknologi informasi juga telah membantu menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk berekspresi dan berbagai informasi. Ada yang ditanyakan? pembelajaran interaktif itu bagaimana? Pembelajaran yang interaktif itu yang bagaimana? Pembelajaran yang seperti apa Pak? Teknologi seperti komputer, perangkat mobil, dan program pembelajaran. Nah, jadi menggunakan perangkat komputer, perangkat mobil, HP itu ya, pembelajaran yang interaktif dan yang dimaksud itu. Jadi bisa saya teruskan, pembelajaran yang interaktif di sini adalah pembelajaran yang menarik, itu ya Pak maksudnya. Jadi pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswi di SMKN 2 Pati. Nah, contohnya saat ini pembelajarannya seperti itu ya. Saat ini kalian berkelompok berdiskusi, selanjutnya adalah presentasikan. Nah, itu adalah termasuk dari pembelajaran yang interaktif. Oke, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah bagus dan semuanya sudah dapat mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya adalah dari modul yang sudah Bapak berikan ya. Jadi menyimpulkan modul yang sudah Bapak berikan. Silakan unjuk jari. Kesimpulan dari dampak positif dan negatif informatika terhadap pendidikan. Dampak positif informatika terhadap pendidikan meningkatkan akses informasi, teknologi
akses informasi yang luas dan beragam. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar, tidak hanya dari buku pelajaran. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi informasi dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif. Hal ini karena teknologi informasi dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Siswa dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran secara langsung dan dapat belajar dengan kecepatan dan sesuai dengan kemampuan mereka. Meningkatkan motivasi belajar. Teknologi informasi dapat membuat produk dan karya digital yang dapat membantu mereka untuk belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keterampilan abad ke-21, teknologi informasi dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Hal ini karena teknologi informasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam proyek-proyek kelompok dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Ya, itu adalah dampak dari informatika yang khususnya di bidang pendidikan. Tadi ada apa? Meningkatkan akses informasi. Ya, meningkatkan akses informasi. Terus ada lagi apa mas? Informasi di abad 20, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dampak negatif bagi pendidikan di bidang informatika ini. Silakan untuk angkat tangan dan berdiri. Ya, silakan. Jadi untuk menyimpulkan. Untuk kesimpulan dampak negatif informatika terhadap pendidikan. Satu, kecanduan teknologi. Teknologi informasi dapat membuat siswa kecanduan. Hal ini karena teknologi informasi dapat memberikan pengalaman yang dapat menyenangkan dan menarik. Siswa dapat bermain game, menonton video, dan berselancar di internet untuk waktu yang lama. Kecanduan teknologi dapat membuat siswa tidak fokus belajar dan dapat mengganggu prestasi akademik mereka. Dua, kurang interaksi sosial. Teknologi informasi dapat membuat siswa kurang berinteraksi secara sosial. Hal ini karena siswa lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka sendiri dengan bermain game, menonton video, atau bersantai di internet. Kurangnya interaksi sosial dapat membuat siswa menjadi lebih sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dapat mengganggu perkembangan seperti belajar mereka. Ketiga, penyebaran informasi yang salah. Teknologi informasi dapat digunakan untuk seperti penipuan, pembajakan, dan penyebaran sains komputer. Siswa yang tidak memiliki kesadaran keamanan cyber dapat menjadi korban kejahatan cyber. Ya. Jadi banyak tadi kelemahannya, di antara ada kejahatan cyber. Terus selanjutnya apa lagi mas? Ada Penyebaran informasi yang salah. informasi hoax tadi salah. Selanjutnya ada lagi Kurang interaksi sosial. ya kurang interaksi sosial. Jadi anak-anak menjadi introvert ya, anak-anak introvert yang suka hanya di dalam kamar. Ya, terima kasih Mas Ahmad untuk kesimpulannya pada pagi hari ini. Silakan untuk kembali. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pembelajaran dampak sosial informatika secara umum dan secara khusus adalah dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Ada pesan dari Gajah Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk doa oleh ketua kelas.
Udah, mulai. Udah selesai. Alhamdulillah, Yobil. Amin.